Salam sejahtera bagi Anda sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Hendro Luban Raja untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 18 Januari 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 829, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk menjadi renungan buat kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikianlah firman Tuhan. Ada perbedaan sikap hidup, karakter, perangai, dan ciri-ciri lainnya antara pribadi yang hidup di dalam keluarga yang sangat mengasihinya dengan mereka yang hidup di dalam keluarga yang tidak ada kasih yang nyata. Mereka yang hidup dalam keluarga yang saling mengasihi menjadi pribadi yang mengasihi sesamanya, semangat dan optimis dalam menghadapi tantangan, ceria, tangguh, sopan dan santun, dan lain sebagainya. Semua itu terjadi karena mereka hidup dan tumbuh di dalam kasih, bukan dalam relasi yang dingin, apalagi saling membenci. Sebagai orang yang telah dipilih dan ditebus oleh Yesus Kristus, kita sesungguhnya adalah pribadi yang amat dikasihi Allah. Itulah sebabnya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat renungan hari ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Demikian kata firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini yang bisa kita dapatkan selain kasih Kristus yang menjadi sahabat kita dan rela mati bagi kita, agar kita yang seharusnya mati karena dosa menjadi beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya itu saja, Allah juga selalu hadir dalam setiap hal yang kita alami, dan Dia menyertai serta menolong kita. Dan pemeliharaannya atas hidup kita begitu nyata kita rasakan hari demi hari. Oleh karena Kristus telah mengasihi kita, Ia pun mengajak kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih Kristus adalah seperti seorang anak yang mengetahui dan merasakan kasih orang tuanya. Ia ingin selalu hidup bersama dengan mereka. Sedikit pun ia tidak mau terpisah dari orang tuanya. Demikianlah jika kita tinggal dalam kasih Kristus. Kita ingin selalu ada dan berada dalam ikatan dan relasi yang erat dengan Kristus. Tak sedetik pun kita menjauh, apalagi melepaskan diri dari ikatan kepada Kristus.
Kasih-Nya itu membuat kita tak pernah menjauh dari Dia. Apakah kita sudah tinggal dalam kasih Kristus? Berdasarkan apa yang saya paparkan di awal dan berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 15 ini, ada beberapa ciri dari orang-orang yang tinggal dalam kasih Kristus. Pertama adalah bahwa ia hidup dengan semangat dan keyakinan yang besar. Segala hambatan dan tantangan hidup tidak membuatnya menjadi berputus asa, karena ia selalu merasakan dan meyakini kasih Kristus bagi dirinya. Demikianlah kita ketika kita tinggal dalam kasih Kristus. Patah semangat dan putus asa bukanlah bagian dari hidup kita, melainkan keyakinan dan semangat. Kasih yang kita yakini dan rasakan itu mendorong kita untuk selalu berusaha dalam segala masalah yang kita hadapi dan mengandalkan kasih itu dalam proses perjuangan kita. Kedua ialah mengasihi dan menghargai sesamanya. Hanya orang yang tahu dan merasakan bahwa ia dipenuhi oleh kasih dapat mengasihi sesamanya. Demikianlah kita jika kita meyakini dan dapat merasakan kasih Kristus dan tinggal dalam kasih-Nya. Maka kita pun menjadi pribadi yang mengasihi dan sekaligus menghargai sesama kita. Dan yang ketiga adalah berperilaku yang membuat kasih itu terus terjaga bagi dirinya. Anak yang mensyukuri dan bersukacita akan kasih yang diterima dan dirasakannya akan berperilaku seturut senasihat orang tuanya. Dengan demikian dia memelihara agar kasih orang tuanya tetap terjaga bagi dirinya. Demikian juga kita yang mensyukuri kasih yang kita yakini dan rasakan dari Kristus akan berperilaku seturut kehendak Kristus. Kita tidak mau mengecewakan hati Kristus yang telah begitu mengasihi kita. Dan karena itu kita selalu berusaha melakukan segala perintah-Nya. Demikianlah ketiga ciri yang dapat muncul dan seharusnya muncul dalam kehidupan kita ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus yang besar itu. Kiranya kita dimampukan untuk melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu tinggal dalam kasih Kristus, sehingga hidup kami berbuah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.